Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmawati dengan NIM C0D020034 dari program studi D3 Perpajakan kelas G. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pembukuan dalam akuntansi perpajakan dari mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosennya yaitu Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SEMSI, CINR, CSRS. Yang pertama yaitu pengertian pembukuan. Menurut pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak bersifat rahasia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban untuk merahasiakan pembukuan tersebut ditiadakan. Yang kedua, kewajiban pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi. Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP menyatakan pengecualian penyelenggaraan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi tetapi tetap menyelenggarakan pencatatan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK titik 03 garing 2 2007 tentang bentuk dan tata cara pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi mengatur kewajiban pencatatan wajib pajak orang pribadi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan, yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilannya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 3. Yaitu peran akuntansi dalam perpajakan. Melalui Inpres nomor 6 tahun 1979 yang dikenal dengan Paket 27 Maret 1979 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 108 garing KMK garing 007 garing 79, wajib pajak diberikan keringanan dalam penetapan pajak apabila yang bersangkutan menggunakan laporan pemeriksaan akuntansi publik. Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidak dikoreksi kecuali apabila laporan ini ternyata tidak benar. Dengan demikian, sejak tahun 1979, peran akuntansi semakin meningkat dalam perpajakan. 4. Penggunaan norma penghitungan penghasilan. Penghitungan besarnya penghasilan neto untuk setiap jenis penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak ditetapkan dengan persentase yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, sedangkan sebagai pengawasannya bahwa setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila ternyata wajib pajak orang pribadi tersebut tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka wajib pajak yang dimaksud dianggap memilih penyelenggaraan pembukuan. Norma penghitungan tersebut digunakan sebagai pedoman menentukan besarnya penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto hanya boleh digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar. Yang kelima, mata uang pembukuan dan pencatatan dan konvergensi IFRS. Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang
pajak penghasilan menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, bahasa angka Arab, satu mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Dari sisi SAK dikenal mata uang pencatatan dan mata uang pelaporan. Konvergensi IFRS yaitu membuat standar akuntansi menjadi sama atau serupa dengan IFRS dengan mengadopsi penuh atau melakukan harmonisasi. Kegiatan konvergensi IFRS diprogramkan untuk yaitu keharusan di era globalisasi ini yang tidak perlu diragukan lagi dengan memperhatikan jangkauan konvergensi IFRS dan masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian. Yang keenam, pengecualian dan sanksi dari kewajiban pembukuan. Pengecualian kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketujuh, penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang rupiah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/DMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 memberikan tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah yaitu bahasa asing satuan mata uang dolar dan Amerika Serikat, yang meliputi wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing atau PMA yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PMA. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Yang kedelapan, pembukuan dengan komputer. Ketentuan yang harus dipenuhi sehubung dengan penggunaan komputer dalam pembukuan wajib pajak antara lain yaitu pembukuan tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP. Yang kedua, hasil cetak atau print out komputer berkenaan dengan pembukuan perusahaan dapat tersedia dengan cepat bila diperlukan dalam pemeriksaan. Sekian mungkin presentasi dari materi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.